Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, agar apa yang menjadi firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman hari ini terambil dari Mazmur 13 ayat 1-6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku. Bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bersatu di dalam doa, kita minta hikmat kepada Tuhan, agar kita dapat mengerti apa yang kita dengarkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang segar, dengan semangat yang baru lagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui kakak Layan yang bercerita. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, agar kami boleh mengerti apa yang kakak Layan ceritakan, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-20.
Kakak ulang ya. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar, dan awan menitikan embun. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini cerita kita berasal dari kitab Amsal. Kitab ini ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal karena hikmat yang dimilikinya. Dia adalah Raja Israel yang bernama Salomo. Kitab Amsal berisikan nasihat-nasihat untuk hidup yang baik dan benar. Nah, hari ini Kitab Amsal menasihati kita untuk hidup sesuai dengan tuntutan hikmat Tuhan, agar hidup kita bahagia, sukacita, berumur panjang, dan diberkati oleh Tuhan. Sejak manusia diciptakan, manusia diberikan Tuhan akal budi untuk berpikir. Dengan akal budinya, manusia dapat menciptakan berbagai hal. Salah satunya, menciptakan benda. Benda-benda yang ada di dunia ini banyak yang diciptakan oleh manusia. Misalnya, kursi, meja, rumah, mobil, pesawat, komputer, handphone, TV, dan lain-lain. Wah, pokoknya masih banyak lagi benda-benda yang diciptakan manusia, adik-adik. Manusia membutuhkan hikmat dari Tuhan agar dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk tujuan yang baik. Karena jika tidak menggunakan hikmat Tuhan, maka manusia bisa saja menggunakan benda ciptaannya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya, dalam menggunakan gadget seperti handphone dan komputer. Sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 melanda dunia, maka semua orang harus tinggal di rumah atau stay at home. Papa mama, kakak-kakak bekerja dari rumah. Adik-adik pun belajar dari rumah. Bahkan kita beribadah pun dari rumah. Nah, untuk itu kita membutuhkan gadget. Kita butuh handphone atau komputer supaya kita bisa tetap bekerja, belajar, dan beribadah bersama walau dari rumah masing-masing. Inilah salah satu kegunaan dari gadget adik-adik. Hebat ya adik-adik, kita bisa tetap belajar dan beribadah bersama walau dari rumah masing-masing. Bayangkan kalau kita harus stay at home tapi nggak ada gadget. Gimana kita bisa belajar dan beribadah bersama dari rumah masing-masing?
Tentu saja tidak bisa. Tapi jangan salah adik-adik, gadget juga dapat digunakan untuk hal yang tidak baik. Misalnya, bermain game seharian dengan menggunakan gadget. Akhirnya adik-adik nggak belajar. Tugas sekolah juga nggak dikerjain. Dan mata bisa jadi rusak karena kelamaan menggunakan gadget. Nah, adik-adik, karena itulah kita harus memakai hikmat Tuhan supaya kita dapat memilih dan melakukan hal yang baik dan benar. Jika kita menggunakan hikmat untuk memilih dan melakukan hal-hal yang baik dan benar, maka hidup kita pasti bahagia dan diberkati. Bahkan bukan hanya kita yang bahagia, orang tua dan juga Tuhan Yesus akan senang dan bahagia. Yuk adik-adik, kita seperti Raja Salomo, meminta Tuhan memberikan hikmat-Nya untuk menuntun kita dalam hidup kita, supaya hidup kita bahagia dan diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang tibanya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini Tuhan. Kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Dan khususnya Indonesia, Kau berkati para presiden dan petinggi-petinggi lainnya Tuhan. Supaya Indonesia ini cepat maju Tuhan, atau semakin maju Tuhan, Kau berikan juga mereka damai kesejahteraan Tuhan. Dan untuk negara lain yang sedang menghadapi corona dan negara Indonesia juga Tuhan, Kau berkati Tuhan jika kami boleh meminta supaya COVID-19 ini cepat selesai dan kami dapat melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua gereja-gereja di Indonesia, khusus GPIB Karis. Semoga semua jemaat-jemaat tetap rajin beribadah dan selalu sehat. Bapak Pendeta dan semua majelis selalu dalam keadaan sehat. Dan GPIB Karis selalu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau berdoa untuk orang tua dan orang-orang jompo. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka. Juga untuk orang-orang yang sedang sakit, terutama untuk orang-orang terkena virus COVID-19.
biarlah Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka dan biarlah virus COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dan kami alaskan di dalam namamu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa penutup. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah Tuhan, walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, agar apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada hari ini, melalui firman yang telah dibawakan Kakak Layan, dapat kami mengerti Tuhan Yesus, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami Tuhan, dalam waktu yang berjalan ya Tuhan Yesus. Lindungilah kami Tuhan, sertailah kami dan juga keluarga kami ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, maut dan apapun. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit dan juga dari segala virus-virus yang jahat ya Tuhan, terutama saat ini yang sedang menyebar yaitu virus corona Tuhan Yesus. Sertailah kami selalu dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan setiap waktu. Hingga pada minggu depan nanti Tuhan, kami boleh kembali Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk beribadah di ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sertai kami selalu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa